Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zanobia dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 030. Di sini izinkan saya mempresentasikan dan serta membuat video mengenai dasar kontrol motor listrik dan dual starter. Dan juga nantinya saya akan melakukan simulasi pada CAD-Simu mengenai rangkaian dual starter. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada penjelasan mengenai kontrol motor listrik. Kontrol motor listrik sendiri adalah sistem yang digunakan untuk mengatur kerja motor agar sesuai kebutuhan, seperti menyalakan atau mematikan, mengubah arah putaran, menyesuaikan kecepatan, serta mengendalikan torsi. Selain itu, kontrol motor juga berfungsi melindungi motor dari kerusakan akibat arus lebih, tegangan tidak stabil, atau panas berlebih. Pengaturan ini dapat dilakukan secara sederhana menggunakan saklar, kontaktor, atau relay, maupun secara otomatis dengan rangkaian elektronik, inverter, hingga microcontroller atau PLC. Dengan kontrol motor, motor dapat bekerja lebih aman, efisien, dan juga sesuai aplikasinya. Penerapannya pada industri. Di industri, motor sering dipakai untuk penggerak pompa, kipas, conveyor, dan lain-lain. Kontrol memastikan motor hanya aktif saat diperlukan dan terlindungi dari gangguan hubungan singkat atau hubungan berlebih. Untuk industri sendiri sebenarnya bermacam-macam, seperti pada industri manufaktur, motor sendiri dapat menggerakkan conveyor, mesin potong, mesin bubut, dan robot industri. Pada industri makanan dan minuman, ada pada mengendalikan mixer, pompa, blower, serta sistem pengemas otomatis. Kalau di industri tekstil itu bisa untuk mengatur kecepatan mesin pengintal, mesin tenun, dan mesin pencetak kain. Untuk industri otomotif ada juga digunakan pada robot perakitan, mesin pengecatan, hingga mesin uji kendaraan. Dan terakhir itu ada pada industri energi dan utilitas. Itu tuh biasanya digunakan motor itu untuk turbin, terus pompa air, terus kompresor, sama kipas pendingin, dan juga mungkin pada industri-industri lainnya. Selanjutnya, fungsi masing-masing komponen. Yang pertama itu ada saklar dan MCB, yaitu sebagai pemutus manual atau otomatis untuk proteksi arus gangguan. Yang kedua ada kontaktor, yaitu saklar elektromagnetik untuk menghubungkan atau memutuskan alur daya ke motor. Yang ketiga ada relay dan timer. Relay untuk fungsi logika atau bisa kita sebut interlock. Juga timer bila diperlukan fungsi tunda waktu atau delay on off. Yang terakhir ada overload relay, yaitu proteksi terhadap beban berlebih atau overcurrent. Selanjutnya ada cara kerja rangkaian latching. Latching sendiri adalah mekanisme supaya setelah tombol start ditekan, kontraktor tetap on meskipun tombol start dilepas, selama tidak ditekan tombol stop atau proteksi memutus. Jadi latching ini penyimpan seperti penyimpan gitu loh. Jadi selama tombol stop tidak dipencet, maka kontraktornya tetap nyala gitu. Lalu latching bekerja dengan cara saat tombol start ditekan, arus mengalir ke koil kontraktor sehingga motornya hidup. Kontak bantu no kontraktor ikut menutup dan mengunci arus meskipun tombol start dilepas seperti yang saya sebutkan tadi. Motor tetap menyala sampai tombol stop atau NC ditekan, yang mana itu akan memutus arus ke koil dan mematikan motornya. Rangkaian dual starter. Rangkaian daya ada 3 sumber. Jadi sumber itu 3 dari fasa, MCB, kontaktor, overload relay, baru ke motor. Kalau rangkaian kontrol itu tombol stop. Jadi kalau NC itu sendiri sebagai tombol start dan NO atau NOC sebagai coil kontraktor. Dual starter cocok digunakan untuk yang pertama ada motor berdaya rendah hingga sedang, aplikasi yang tidak sensitif terhadap lonjakan arus awal saat motor dihidupkan, sistem yang tidak memerlukan kontrol kecepatan atau torsi saat start, dan yang terakhir ada peralatan yang membutuhkan metode start yang sederhana dan murah. Baik, kita akan langsung saja masuk kepada simulasi CAD-Simunya. Baik, jadi sini kita langsung saja masuk kepada CAD-Simunya. Pertama kita akan masukkan password dulu. Baik, di sini kita langsung mulai saja. Kita akan membuat rangkaian seperti yang sudah dijelaskan. Baik, di sini pertama-tama kita langsung masukkan saja, kita cari sensor 3 fasanya. Kita cari, iya. Lalu kita cari juga MCB-nya. MCB. Nah, jangan lupa juga kita masukkan kontaktornya. Nah, lalu motor, jangan lupa. Oh ya, kita agak berjarak dikit karena sebelum motor kita akan memberikan kontak bantunya, yaitu Tor. Nah, dia. Nah, baik, di sini kita akan menggunakan wiringnya menggunakan warna yang berbeda-beda, yaitu merah, kuning, dan juga hitam. Di sini teman-teman juga perlu dipastikan bahwa untuk aplikasi CAD-Simu sendiri mungkin dapat menyebabkan kebingungan atau sedikit error. Oleh karena itu teman-teman perlu memperhatikan wiringnya, karena dari wiringnya sendiri itu
agak perlu sangat diperhatikan. Kadang sudah terlihat menyambung tapi perlu diperhatikan lebih lagi. Oke, ini disambungkan lagi ke sini. Nah, ini tambahkan lagi aja MCB 1 fasa. Ya, kotak ban tutornya untuk rotor. Lalu di sini kita tambahkan NC sebagai off dan juga NO-nya. NC dulu lalu NO. Nah, sini tambahkan coilnya, mana coil? Ini coil. Lalu tak lupa juga kita tambahkan LED. Oh iya, sebelum masuk ke LED kita gini dulu deh. Kita ubah functionnya dulu sama namanya. Sini karena function nama itu sendiri juga membantu kita untuk saling menghubungkan antar komponennya. Kita ubah. Bentar. Saya salah ubah. Nah, ini kita ubah. Ini juga kita ubah fungsinya menjadi T. Ini kita sambungkan lagi wiringnya, kita wiring lagi. Nah, jadi benar-benar perlu diperhatikan ya teman-teman. Nah. Ini kita sambungkan ke L1-nya. Ini kita tambahkan lagi kontak bantu NO-nya. Udah kontak bantu sebelah sini lagi. Nah, jangan lupa juga kita taruh N-nya. Nah, jangan lupa taruh LED. Oke, sekarang sini juga jangan lupa kita ubah fungsinya. Di sini kita taruh K1. LED dia juga jangan lupa. Dari sini juga kita ubah nama juga, berubah menjadi off. Off. Nah, yang bawahnya juga kita ubah jadi on. Terus pada sebelah sini kita ubah menjadi K1. Sebelah sini juga kita ubah menjadi K1. Nah, setelah itu barulah kita sambungkan DN ini ke paling ujung, baru yang lain mengikutinya. Nah, oke, ini kita sambungkan ke sebelah sini sebelum kontak on-nya. Sini sebelum kontak off. Karena ini sendiri sebagai LED sebelah kanan itu sebagai penanda indikator bahwa harusnya sudah masuk. Oke, kita play. Nah, sini dapat kita lihat CB kita nyalain. Nah, itu indikator sudah nyala. Sebentar teman-teman, maaf. Ini jangan lupa kita tambahkan juga ininya groundnya kita letakkan sebelah sini, lalu kita sambungkan menggunakan wiring yang warna biru putus-putus ini. Bentar. Oke, baru kita lihat sih kita sambung. Nah, langsung nyalakan. Teruskan, kita nyalakan lagi. Nah, udah selesai. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.